Untuk menambah keberkahan dalam kegiatan presentasi kita hari ini, mari kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Selamat menyimak teman-teman. Pembahasan yang pertama yaitu tentang pengertian teknik bimbingan dan konseling. Teknik adalah cara, langkah atau metode yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan konseling adalah hubungan tatap muka yang bersifat rahasia, penuh dengan sikap penerimaan dan pemberian kesempatan dari konselor kepada klien. Jadi, teknik bimbingan dan konseling adalah cara atau metode yang dilakukan untuk membantu, mengarahkan atau memadu seseorang atau sekelompok orang agar menyadari dan mengembangkan potensi-potensi dirinya, serta mampu mengambil sebuah keputusan dan menentukan tujuan hidupnya dengan cara berinteraksi atau bertatap muka. Yang kedua yaitu macam-macam teknik bimbingan dan konseling. Nah, selanjutnya ada macam-macam teknik bimbingan dan konseling. Yang pertama yaitu teknik umum konseling 1. Teknik umum merupakan teknik konseling yang lazim digunakan dalam tahap-tahap konseling dan merupakan teknik dasar konseling yang harus dikuasai oleh konselor. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, ada beberapa jenis teknik umum yaitu perilaku attending, yang kedua yaitu empati, yang ketiga adalah refleksi, yang keempat eksplorasi, yang kelima menangkap pesan, yang keenam pertanyaan terbuka, yang ketujuh pertanyaan tertutup, yang kedelapan orongan minimal, yang kesembilan interpretasi, yang kesepuluh mengarahkan, dan yang terakhir menyimpulkan sementara. Yang kedua ada teknik umum konseling. Di sini ada beberapa teknik umum konseling. 1. Memimpin atau yang disebut dengan leading, yaitu teknik untuk mengarahkan pembicaraan dalam wawancara konseling sehingga tujuan konseling tercapai. Yang kedua ada fokus. Fokus yaitu teknik untuk membantu klien memusatkan perhatian pada pokok pembicaraan. Yang ketiga ada konfrontasi, yaitu teknik yang menantang klien untuk melihatnya inkonsistennya antara perkataan dengan perbuatan atau bahasa tubuh. Yang keempat ada menjernihkan, yaitu teknik untuk menjernihkan ucapan-ucapan klien yang samar-samar atau kurang jelas, agak meragukan. Selanjutnya yang kelima ada facilitating, yaitu teknik untuk membuka komunikasi agar klien dengan mudah berbicara dengan konselor dan menyatakan perasaan, pikiran, serta pengalaman secara bebas. Yang keenam ada teknik diam. Teknik diam dilakukan dengan cara attending, paling lama 5 atau 10 detik. Yang ketujuh ada mengambil inisiatif, yaitu teknik ini dilakukan manakala klien kurang bersemangat untuk berbicara. Yang kedelapan memberi nasihat, yaitu dilakukan jika kliennya meminta diberi nasihat. Yang kesembilan ada pemberian informasi. Pemberian informasi sama halnya dengan nasihat. Jika konselor tidak memiliki informasi, sebaiknya dengan jujur katakanlah. Teknik ke-10 ada merencanakan. Teknik ini digunakan menjelang akhir sesi konseling untuk membantu agar klien dapat membuat rencana tindakan atau action. Terus selanjutnya ada yang ke-11 yaitu menyimpulkan. Teknik ini digunakan untuk menyimpulkan hasil pembicaraan yang menyangkut bagaimana keadaan perasaan klien saat ini, terutama mengenai kecemasan dan rencana klien, juga pemahaman baru klien dan pokok-pokok yang akan dibicarakan selanjutnya. Ketiga ada teknik khusus konseling. Di sini teknik khusus konseling terbagi beberapa teknik. Yang ke-1 latihan asertif. Teknik ini digunakan untuk melatih klien yang mengalami kesulitan untuk menyatakan dirinya bahwa tindakan ini adalah layak dan benar. Kedua, ada
sitisasi sistematis, yaitu merupakan teknik konseling behavioral yang memfokuskan bantuan untuk menenangkan klien dari keterangan yang dialaminya. Yang ketiga, ada pengondisian aversi. Teknik ini dapat digunakan menghilangkan kebiasaan buruk. Yang keempat, ada pembentukan perilaku model. Ya, ini dapat digunakan untuk membentuk perilaku pada klien dan memperkuat perilaku yang sudah terbentuk. Yang kelima, ada pemain dialog. Teknik ini dilakukan dengan cara klien dikondisikan untuk mendialogkan dua kecenderungan yang saling bertentangan. Yang keenam, ada latihan saya bertanggung jawab, yaitu teknik ini merupakan teknik yang dimaksudkan untuk membantu klien agar mengakui dan menerima perasaan-perasaannya daripada memprioritaskan perasaannya itu kepada orang lain. Yang ketujuh, ada bermain proyeksi, yaitu memantulkan kepada orang lain perasaan-perasaan dirinya sendiri, tidak mau melihat dan menerimanya. Yang kesembilan, teknik pembalikan, yaitu gejala-gejala dan perilaku tertentu seringkali mempresentasikan pembalikan dorongan-dorongan yang mendasarinya. Yang ke-10, bertahan dengan perasaan. Teknik ini dapat digunakan klien untuk menunjukkan perasaan. Yang ke-11 yaitu homework. Teknik ini yang dilaksanakan dalam bentuk tugas-tugas rumah. Yang ke-11 ada adaptif. Yang ke-12 ada adektif. Teknik ini digunakan untuk melatih, mendorong, dan membiasakan klien. Ke-13 ada bermain peran. Teknik ini digunakan untuk mengekspresikan berbagai jenis perasaan. Jadi untuk kesimpulannya, teknik adalah cara, langkah atau metode yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Bimbingan adalah mengarahkan, memandu, mengelola, dan menyetir atau dapat diartikan pula sebagai bantuan atau pertolongan. Sedangkan konseling, upaya untuk membantu individu melalui proses interaksi yang bersifat pribadi antara konselor dan konseli, agar konseli mampu memahami diri dan lingkungannya, mampu membuat keputusan dan menentukan tujuan berdasarkan nilai yang diyakininya, sehingga konseli merasa bahagia dan efektif perilakunya. Teknik bimbingan konseling adalah cara ataupun metode yang dilakukan untuk membantu, mengarahkan, atau memandu seseorang atau sekelompok orang agar menyadari dan mengembangkan potensi-potensi dirinya, serta mampu mengambil sebuah keputusan dan menentukan tujuan hidupnya dengan cara berinteraksi atau bertatap muka. Macam-macam teknik bimbingan konseling antara lain teknik umum dan teknik khusus. Teknik umum adalah teknik yang lazim digunakan dalam tahap-tahap konseling dan merupakan dasar konseling yang harus dikuasai oleh konselor. Sedangkan teknik khusus adalah teknik yang dikembangkan dari berbagai pendekatan konseling seperti pendekatan behaviorism, rasional, emotif terapi, dan gestal dan sebagainya. Terima kasih atas perhatiannya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan. Untuk hal yang belum teman-teman mengerti, silakan untuk ditanyakan di grup WhatsApp ya. Kita akan mendiskusikannya bersama-sama. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, jadi untuk kesimpulannya, teknik adalah cara, langkah atau metode yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Bimbingan adalah mengarahkan, memandu, mengelola, dan menyetir atau dapat diartikan pula sebagai bantuan atau pertolongan. Sedangkan konseling, upaya untuk membantu individu melalui proses interaksi yang bersifat pribadi antara konselor dan konseli, agar konseli mampu memahami diri dan lingkungannya, mampu membuat keputusan dan menentukan tujuan berdasarkan nilai yang diyakininya, sehingga konseli merasa bahagia dan efektif perilakunya. Teknik bimbingan konseling adalah cara ataupun metode yang dilakukan untuk membantu, mengarahkan, atau memandu seseorang atau sekelompok orang
agar menyadari dan mengembangkan potensi-potensi dirinya, serta mampu mengambil sebuah keputusan dan menentukan tujuan hidupnya dengan cara berinteraksi atau bertatap muka. Macam-macam teknik bimbingan konseling antara lain teknik umum dan teknik khusus. Teknik umum adalah teknik yang lazim digunakan dalam tahap-tahap konseling dan merupakan dasar konseling yang harus dikuasai oleh konselor. Sedangkan teknik khusus adalah teknik yang dikembangkan dari berbagai pendekatan konseling seperti pendekatan behaviorism, rasional, emotif terapi, dan gestalt dan sebagainya. Terima kasih atas perhatiannya.